Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan kaya akan hasil tambangnya. Negara kepulauan yang dilewati garis khatulistiwa dengan luas daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi. Bisa dibayangkan, tanahnya subur, perairannya luas, yang kaya akan biota lautnya, begitupun daratannya pasti kaya akan hasil pertanian. Pasti banyak orang yang menyangka negeriku salah satu negara maju. Namun sayangnya, Indonesia adalah negara yang masih berkembang, masih jauh dari kata negara maju. Lihatlah, masih banyak penduduk miskin di sini. Indonesia gemar melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan penduduknya. Impor beras, impor garam, impor ikan, impor tenaga kerja asing, dan masih banyak komoditas pangan lain seperti gula, kedelai, jagung, bawang, dan lain sebagainya. Ada yang tidak beres di negeriku ini. Negara yang kaya akan sumber daya alamnya dan hasil tambangnya, tetapi masih berharap impor untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan penduduknya. Masih banyak penduduk yang hidup miskin, masih mengharap negara lain mengelola hasil tambangnya, masih mengharap TKA dan investor asing untuk membangun negeri ini. Padahal angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai 9,7 juta orang. Sumber daya manusia atau generasi penerus di negeri ini tak begitu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya membangun negeri. Fasilitas penunjang di bidang pendidikan pun tidak begitu diperhatikan, padahal banyak anak bangsa yang mampu membangun negeri. Beginilah penampakan negeri yang menganut paham sekuler liberal. Paham yang memberikan kebebasan pada negeri lain untuk mengelola sumber daya alam di dalam negeri, menjual produk mentah ke negara lain, lalu membeli kembali produk jadi dalam negeri tersebut. Untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, solusinya impor, bukan mencari solusi sehingga tidak perlu impor kembali. Para petani tidak bersemangat untuk mengelola lahannya karena hasil panen dibeli dengan harga murah. Begitupun angka pengangguran semakin meningkat tiap tahunnya, namun dengan banyak pengangguran, pemerintah malah membuka peluang bagi tenaga kerja asing. Negara Indonesia adalah negara yang penduduk mayoritasnya adalah Muslim, sekitar 86%. Pemerintahan pun diduduki oleh pejabat yang beragama Islam. Namun sayangnya, penerapan aturan Islam secara kafah tidak berlaku di negeri ini. Padahal Islam telah mengajarkan bagaimana mengelola sumber daya alam dalam negeri, yakni tidak boleh dikelola oleh negara lain. Padahal penerapan hukum Islam telah terbukti mengatasi berbagai masalah negeri, dan Islam pernah berjaya menguasai 2/3 dunia. Ketika itu, pilar ketakwaan individu terbentuk, masyarakat saling amar ma'ruf, dan negara menerapkan aturan syariah kafah. Beginilah aturan syariat mengatur sumber daya alam. Dalam Islam, sumber daya alam atau kekayaan alam adalah kepemilikan umum, dan kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga haram hukumnya kekayaan alam dikelola oleh swasta atau investor asing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslim memiliki hak yang sama dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api, dan ketiga hal ini tidak boleh dimonopoli. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi terkait kepemilikan umum. Hadis tersebut menceritakan bahwa Abiyan meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelola tambang garam, dan Rasul pun memberi izin. Rasulullah diingatkan oleh salah seorang sahabat. Katanya, wahai Rasulullah, tahukah ya Rasul apa yang engkau berikan kepada dia? Sesungguhnya Rasul telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Rasulullah pun bersabda, ambillah kembali tambang tersebut dari dia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tidakkah kita ingin kembali kepada negeri
yang diberkahi karena menggunakan kalam ilahi,